kerasa. Berarti tinggal beberapa minggu lagi ya, gitu. Tinggal beberapa minggu lagi kita ada di penghujung Ramadan gitu ya, udah memasuki 10 hari terakhir. Yang mana 10 hari terakhir itu malam-malam yang penuh ampunan ya. Kita sama-sama akan berburu Lailatul Qadar gitu. Semoga kita di sini semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah gitu kan. Jangan disia-siakan malam-malam ini, kita persiapkan, kita maksimalkan agar ya kita bisa mendapatkan gitu apa yang kita cita-citakan selama ini, mendapatkan Lailatul Qadar. Kita diampuni semua dosa-dosanya gitu kan, kita diberikan kita diberikan pertolongan sama Allah gitu, untuk target-target yang diperjuangkan juga tetap semangat, semoga kita bisa sama-sama menyelesaikannya gitu ya. Alhamdulillah pagi ini subuh ini ya insya Allah saya akan memberikan sharing lah ya, saya akan sharing bersama teman-teman di sini dalam webinar ketiga yang berjudul Buktikan Bersama tadi, atau disingkatnya tadi Bukber gitu ya, buktikan bersama. Nah, apa sih yang akan kita buktikan gitu? Apa sih yang akan sama-sama kita buktikan dan kepada siapa kita membuktikannya gitu ya? Nah, sebentar sebelumnya ini aku mau share screen. Ini sebentar, ada nggak ya? Ada ya? Ada teh, ada. Oke. Nah, ya. Saya mulai aja ya. Tadi juga udah dibuka sama Teh Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, insya Allah ini kita akan membahas judul yang ada di layar ini gitu ya, buktikan bersama gitu ya, atau di judul posternya tadi disingkat bukber gitu. Ini kita baru sahur gitu, jadi bukan berarti buka puasa ya, bukan berarti bukan buka puasa gitu, karena baru juga sahur gitu kan. Nah, kita sebenarnya akan membahas tentang the way of life gitu, jalan hidup gitu kan, jalan kehidupan yang mana ya kita harus dibuktikan. Sebelumnya kan kita udah pernah membahas ya dari webinar 1 dan 2 bahwa di webinar 1 kita membahas tentang keimanan ya kepada Allah gitu, gimana kita sebagai hambanya Allah itu harus mempunyai, ya kita harus beriman kepada Allah gitu ya, karena iman adalah fondasi agar kita bisa menjalankan setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Kita harus menjadikan Allah sebagai ilah dan Rob kita gitu ya. Di webinar kedua bahwa dijelaskan ketika kita menjalankan sebuah ibadah, kita harus berada di dalam sistemnya Allah, kita harus berada di dalam Islamnya Allah. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah gitu ya, agar ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang the way of life. Apa sih jalan hidup kita sekarang gitu ya? Karena mungkin teman-teman pernah mendengar kata ini nih, hidup itu adalah pilihan gitu ya. Hidup itu adalah pilihan. Kita hari ini itu ditentukan dengan pilihan-pilihan kita sebelumnya. Teman-teman bisa hadir di webinar ini, itu bukti dari ya teman-teman sudah memilih bahwa subuh ini aku bakalan ikut webinar. Berarti teman-teman memilih untuk tidak tidur gitu ya. Dan itu berarti udah menjadi jalan yang teman-teman pilih. Nah, terkait dengan jalan hidup gitu kan, setiap manusia atau orang tuh pasti memiliki tujuan hidup gitu ya, pasti memiliki visi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman semua di sini tahu nggak apa sih itu visi? Ada yang mau menjawab? Apa itu visi? Kalau itu TRNI. Kan kalau pemilihan ketua OSIS atau ketua BEM itu kan ada visi dan misi gitu ya. Nah, apa sih visi itu? Ada yang menjawab? Cita-cita atau impian ya Teh? Ya, betul. Cita-cita atau impian. Ya, betul. Betul sekali Teh Fitri, betul ya.
visi itu cita-cita atau sesuatu yang ingin kita capai gitu kan. Nah, apa visi hidupnya kalian? Boleh mungkin Teh Fitri mau jawab lagi. Emang visi Teh Fitri apa Teh? Cita-cita Teh Fitri apa? Hidup yang tenang, damai, dan jauh dari hal-hal yang meresahkan, seperti itu Teh. Gitu. Ya, kita ingin hidup tenang gitu ya. Kita ingin menjadi memiliki hidup yang bahagia gitu ya. Dan definisi bahagia dari Teh Fitri itu ya, tenang gitu ya, senang, tidak gelisah gitu kan. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau jadi miliarder gitu. Ada yang mau jadi pilot misalnya. Nah itu ya, betul, pasti kalau ditanya visi gitu kan, visi hidup kamu ya pasti positif semuanya gitu. Pasti ingin pasti semuanya memiliki visi yang positif dan itu bernilai gitu ya, value. Nah, bedanya yang memiliki visi sama yang tidak itu akan seperti apa? Kan ada ya orang tuh yang lempeng aja gitu. Ada juga yang memang dia punya visi gitu, dan itu akan beda. Orang yang punya visi dan orang yang tidak punya visi itu akan beda. Ya, betul nggak? Setuju teman-teman? Tuh. Jadi ketika tadi Teh Fitri bilang, aku pengen hidup bahagia gitu, aku ingin tenang gitu kan. Pasti kan beda gitu cara hidupnya juga gitu. Kalau mau tenang berarti ya kita harus melakukan step-step agar kita bisa tenang gitu kan. Kalau misalkan dia nggak punya visi ya udah kalau air mah ya udah mengalir aja segimana arus aja gitu ya. Kita tidak ada kita itu tidak ada effort lebih gitu dalam menjalankan hidup. Nah, kita sebagai muslim nih gitu kan, yang memiliki jalan hidup apa gitu kan. Kita sebagai muslim berarti kita harus memiliki jalan hidup sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Kita harus memiliki jalan hidup yang sesuai dengan Rasulullah contohkan. Rasulullah menjalankan hidup sesuai dengan Al-Qur'an gitu ya. Yang sistemnya itu adalah Islam. Jadi sebetulnya di sini kita akan membahas tentang apa? Islam sebagai jalan hidup kita. Gitu. Dan visi sebagai seorang muslim itu adalah akhirat gitu ya. Ya harapannya itu, apapun cita-cita kita mau jadi polisi, kita mau jadi pilot, kita mau jadi dokter misalkan, itu jadikan sebagai jalan hidup kita menuju akhirat kita gitu ya, menuju akhirat kita. Jadi ketika kita menjadi seorang apa yang kita cita-citakan, misalkan jadi seorang dokter, ya kita usahakan jalan kita menjadi dokter itu adalah jalan yang akan menghantarkan kita menuju akhirat yang kita cita-citakan bersama, yaitu surga gitu ya. Jadi harapannya kita di sini semua bisa bermisi, kita semuanya bisa bervisikan surga gitu ya. Nah, teman-teman tahu ini siapa? Mereka ini adalah anak-anak di Palestina. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai visi surga, teman-teman. Jadi anak-anak di sana gitu ya, masyarakat di Palestina, mereka mempunyai effort yang bahkan lebih besar daripada kita gitu ya. Mereka memiliki cita-cita ingin masuk surga. Mereka memiliki cita-cita untuk menyelamatkan Baitul Maqdis gitu ya. Makanya mereka memiliki effort yang sangat-sangat lebih gitu ya. Mereka berprestasi di dalam tekanan, mereka bisa hafal Al-Qur'an gitu ya. Di dalam tekanan mereka bisa menyelamatkan akidah mereka gitu. Di dalam tekanan mereka masih bisa taat kepada Allah gitu ya. Ya, Allah alam kita ketika ada di posisi mereka bisakah seperti mereka gitu ya, bisakah mempertahankan akidah kita di saat para Zionis itu selalu membombardir kita gitu ya. Ketika di bulan Ramadan kita terpaut dengan masjid gitu ya, kita berada di dalam masjid, kita baca Quran, pengennya kita tenang di sana, tapi apa daya dengan mereka di dalam masjid pun mereka diserang gitu ya. Tetapi mereka masih tetap teguh, mereka masih tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah di dalam masjid itu gitu ya. Mereka tidak takut dengan ancaman yang akan mereka dapatkan dari Zionis gitu, dari para Zionis, dari para penjajah Israel itu gitu kan.
Karena mereka punya visi, teman-teman, mereka punya cita-cita ingin menjadi, ingin menyelamatkan Al-Aqsa gitu ya. Mereka menjaga tanah yang Allah janjikan gitu ya, walaupun tantangannya sangat berat gitu ya. Nah, mereka adalah salah satu contoh yang punya visi, yang berusaha keras, mereka berprestasi dan tidak sama seperti biasanya. Mereka adalah orang mungkin dari 100% cuma 10% yang seperti mereka gitu ya. Dan kalau kita pengen melihat katanya umat Rasulullah, umat Islam yang sangat bagus akidahnya, yang sangat kuat akidahnya, lihatlah anak-anak, lihatlah masyarakat yang ada di Palestina gitu. Mereka adalah sebaik-baiknya iman, mereka adalah sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah gitu kan. Seperti itu. Nah, kita sekarang itu kan tadi judulnya buktikan bersama. Nah, kita itu harus membuktikan bahwa kita sebagai seorang Islam itu kita harus seperti apa gitu ya. Islam itu sebagai the way of life gitu. Islam itu adalah jalan hidup kita. Kita harus bisa memaknai bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama ya gitu. Bahkan din Islam itu kemarin sempat dibahas ya, bukan hanya sekedar agama tapi lebih daripada itu. Yang mungkin kita tahu ibadah itu kita pikirnya hanya sekedar ritualitas aja gitu ya, hanya sekedar urusan sholat gitu ya, puasa, zakat, udah itu Islam gitu. Selebihnya ya itu bebas, apapun yang kita lakukan ya bebas gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Islam itu jalan kehidupan kita. Apapun aspek kehidupan kita ya harus sesuai dengan apa yang Islam ajarkan gitu. Apa yang tidak diajarkan di Islam? Politik ada, keuangan ada gitu ya, ekonomi ada, pernikahan juga ada. Itu semuanya diatur gitu ya. Itu semuanya diatur di dalam Islam gitu. Makanya kenapa kita sebut di sini sebagai Islam the way of life gitu ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ini belum muncul ya, di ayat 208 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, ini Allah yang nyuruh teman-teman. Ini Allah yang nyuruh bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman gitu kan. Nah, ini yang Allah seru tuh orang-orang beriman, bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang merasa dia itu dia beriman, yang punya rasa iman, bukan sebagai manusia yang diseru, tapi orang-orang yang beriman gitu ya. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan gitu. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu isilmi kafah gitu ya, keseluruhan, jangan setengah-setengah kata Allah gitu ya. Islam secara keseluruhan di sini artinya apa ya tadi, seluruh hidup kita apapun aspeknya harus ya sesuai dengan Islam gitu, harus sesuai yang Allah mau. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Karena di setiap langkah, di setiap kehidupan kita tak lepas dari yang namanya setan gitu ya, godaan-godaan setan. Apa godaan-godaan setan? Ya sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah gitu ya. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ya semua syariat harus kita jalankan, nggak pilih-pilih, artinya nggak setengah-setengah. Jangan sampai seperti ini, misalkan kita tahu di Al-Quran itu isinya ya aturan-aturan gitu. Misalkan kita mau menerima aturan Allah seperti kayak gini, aku mau kok berhijab gitu, aku nerima sama aturan ini, tapi aku nggak terima nih sama aturan yang misalkan tidak boleh berzina misalkan kayak gitu, tapi aku nggak mau ngikutin aturan yang ini. Itu pilih-pilih, berarti itu belum kafah gitu ya, itu belum bisa kafah gitu. Atau aku mau puasa gitu, tapi aku tidak mau berzakat. Nah itu juga sesuatu yang tidak kafah gitu ya, itu belum kafah gitu. Kalau kafah ya seluruhnya kita tidak pilih-pilih. Dan sesuatu yang kita lakukan tanpa pilih, tanpa terkecuali, tanpa pamrih, itu kan tanda cinta ya. Teman-teman bayangin lagi jatuh cinta sama seseorang gitu ya. Bayangin aja misalkan lagi cinta sama seseorang gitu kan. Terus si pasangan kita bilang, misalkan nanti ya suami kita bilang, aku cinta sama kamu, tapi aku mau, tapi please jangan lakukan ini gitu. Emang sih aturan itu kan ada yang dibuat untuk karena itu tanda cinta, tapi misalkan ada sesuatu yang memang sangat dikekang atau apa gitu. Nah itu tuh kan jadi enggak apa ya, jadi beda gitu soalnya, karena kok
ini ya, apa namanya, tidak menjalankan apa yang aku mau gitu ya. Jadi beda lah ketika kita cinta itu sama seseorang, kan kita akan melakukan apa yang dia inginkan gitu ya. Kalau kita cinta sama Allah ya kita akan melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah suruh. Nah di sini Islam secara kafah berarti kan artinya menyeluruh, tidak pilih-pilih ya, totalitas gitu, totalitas tanpa batas. Apalagi tadi ketika kita tidak menjalankan syariat Allah, ya berarti kita sedang menjalankan langkah-langkah setan gitu ya. Dan setan itu akan selalu menggoda kita dari berbagai sudut gitu ya. Sebenarnya kan yang musuh yang nyata bagi kita itu adalah setan. Karena setan itu akan selalu tidak suka dengan hamba-hambanya yang taat gitu. Mereka akan selalu membuat cara agar kita itu tidak taat kepada Allah gitu kan. Nah, tidak terkecuali dan tidak setengah-setengah, menjadikan Islam sebagai inspirasi dalam hidup kita. Seperti ini, kayak pernah nggak membedakan ada orang yang bervisi surga sama orang yang bervisi hanya sekedar dunia. Misalnya gini, kita nih sebagai orang muslim gitu kan, kita pasti bervisikan surga. Apapun yang kita lakukan, apapun cita-cita kita di dunia ini, itu harapannya bisa menjadi jalan kita menuju surga. Akhirnya ketika kita menjadi dokter misalkan, kita akan berusaha sesuai dengan syariat gitu. Kita berusaha untuk jujur di dalam pekerjaan kita. Dan ada satu yang dia tuh dokter tapi tidak bervisikan surga, akhirnya mereka melakukan apapun yang mereka suka tanpa memperhatikan syariat-syariat gitu, tanpa memperhatikan kejujurannya. Dan atau bisa kita lihat misalkan sekarang banyak pejabat gitu ya, ini maaf banget banyak pejabat misalkan dia tidak bervisikan surga, akhirnya ketika dia menjalankan juga seenaknya, mungkin ada yang korupsi gitu ya, ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak ekspektasi lah, misalkan dianya berzina dan segala macam. Yaitu dia menjadi pejabat, dia itu hanya sekedar visi dunianya aja gitu ya. Dia hanya menjalankan cita-cita dia sebagai manusia aja gitu. Tapi ketika kita menjadikan visi, kalau kita visinya surga, ya kita akan selalu berusaha untuk jujur, berusaha untuk menjalankan sesuai dengan yang Allah mau gitu ya, dimanapun kita berada, seperti itu. Dan akan beda ketika seseorang punya visi dan orang yang tidak gitu, ketika inspirasinya Islam. Orang yang punya yang inspirasinya Islam gitu ya, orang yang visinya surga, mereka itu akan terlihat beda di masyarakat. Mereka itu akan terlihat lebih berprestasi, mereka itu akan terlihat lebih bermanfaat, karena yang mereka cari di sini adalah ridho Allah gitu ya. Jadi apapun yang mereka lakukan, harapannya itu bisa menjadi manfaat gitu ya, bisa diridhoi sama Allah gitu kan. Itu goals akhirnya. Ketika kita lihat para sahabat gitu ya, kita lihat orang-orang terdahulu di dalam Islam, di dalam perjuangan sejarah Islam gitu ya, banyak banget yang bisa kita jadikan inspirasi. Kalau teman-teman tahu Siti Aisyah gitu ya, terus ya kita kan selama 3 minggu ini selalu ada pembahasan sejarah ya, subuh bercerita. Nah itu tuh harapannya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua gitu ya. Waktu itu kita pernah ngebahas tentang Nusaibah, di mana struggle-nya beliau menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, tapi tetap bisa menjalankan syariat dari Allah gitu ya. Bahkan mereka menjadi inspirasi untuk keluarganya bisa berjuang gitu ya untuk Rasulullah. Ya. Sebelumnya kita juga pernah membahas tentang Umar bin Khattab. Banyak lah, pokoknya selama subuh itu kan kita selalu berbicara tentang inspirasi di dalam sejarah. Nah itu harapannya bisa menjadi inspirasi untuk kita. Apapun cita-cita kita, itu ada contohnya di dalam sejarah. Kita mau jadi ilmuwan sains kan ada gitu ya contohnya. Bahkan ketika kita mau jadi anak yang berbakti, gimana caranya kita ada gitu ya. Apapun urusan dunia itu ada inspirasinya di dalam Islam. Jadi sebetulnya ketika kita mengerti sejarah, ketika kita paham bahwa Islam itu adalah jalan hidup kita itu tidak akan pernah merasakan krisis idola, teman-teman. Kita tidak akan pernah merasakan krisis
panutan kita. Karena Islam itu sangat kaya dengan panutan. Kita mau nyari siapa ada di dalam Islam. Teman-teman mau lihat contoh anak muda yang berprestasi, anak muda yang penuh dengan semangat, bisa lihat Al-Fatih. Al-Fatih itu baru 21 tahun ya. Itu udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Terus ada Ziad Pintorik yang bisa menaklukkan Andalusia gitu ya. Terus ada yang kaya raya tapi semuanya bisa berkontribusi di Islam. Siapa? Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar. Jadi apapun tuh ada di dalam Islam. Teman-teman nyari siapa sih? Ada di dalam Islam. Mau lihat contoh pemimpin yang baik siapa gitu. Coba lihat di Islam ada Umar bin Khattab. Beliau sangat-sangat, itu contoh pemimpin yang sangat baik gitu ya. Terus mau lihat siapa lagi? Anak muda dengan ketaatan kepada Allah yang keren tapi dia bisa menjadi duta Islam. Kita bisa lihat siapa namanya? Duta Islam yang ke Madinah gitu ya. Aduh lupa lagi ya. Nanti barangkali ada yang tahu. Itu yang menjadi duta pertama ke Madinah karena dia itu anak muda yang sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau kita pahami bahwa Islam itu adalah kita pahami Islam itu adalah apa namanya, semua aspek kehidupan kita diatur oleh Islam, dan apapun urusan kita di dunia ya kita bisa menjadikan Islam itu sebagai inspirasi kehidupan kita. Jadi mulai sekarang ya kita harapannya tidak mengkotak-kotakan lagi urusan dunia gitu. Wah ini urusan agama, ini urusan apa namanya, ini urusan politik, ini urusan agama, ini urusan ekonomi. Beda lah, agama, ekonomi ya. Nggak bisa gitu. Yang namanya Islam itu adalah sistem kehidupan gitu. Itu adalah jalan hidup kita. Apapun urusannya ya harus di dalam naungan Islam. Nah, ya tadi bentuk dari Islam kafah itu kita menjalankan syariat Islam dalam segala aspek ya. Gitu ya. Dalam segala aspek harus menjalankan sesuai dengan syariatnya. Karena apapun urusannya itu diatur sama Islam, ada aturannya. Slide-nya ini enggak muncul. Nah, Islam kafah. Ketika kita berbicara tentang Islam kafah atau Islam totalitas gitu ya, kita itu konsekuensinya adalah ya berjamaah. Contoh Islam kafah berarti kan kita menjalankan apa? Menjalankan syariat Islam seluruhnya. Apapun yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, apapun yang disuruh sama Allah kita jalankan, sehingga kita sama-sama berjamaah bisa menjalankan itu gitu ya. Terus yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah. mengikuti ajaran Rasulullah gitu. Kan aturan-aturan Islam itu kayak apa, perintah di dalam Al-Quran itu kan tidak spesifik ya. Misalkan sholat, kita disuruh sholat sama Allah gitu ya di dalam Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran tidak ada tata caranya kan. Hanya kita ikut ke Rasulullah, kita lihat apa sih, gimana sih Rasulullah menjalankannya. Islam itu menjadi jalan hidupnya Rasulullah. Ketika kita belajar sejarah Sirah Nabawi, ya lihat aja bagian kehidupan Rasulullah yang mana yang tidak menjalankan syariat Islam, bagian kehidupan Rasulullah yang mana yang tidak menjalankan Al-Quran. Ya tadi ketika kita menjalankan Islam, kita lihatlah kehidupan Rasulullah yang artinya berjamaah gitu. Yang artinya berjamaah berarti apa? Di situ kan ada sistem yang menaungi gitu kan. Islam itu kan sistem gitu ya. Berarti ada jamaah, tidak sendiri gitu ya. Ketika imam kita ini kita lihat miniaturnya adalah sholat ya. Sholat itu kan berjamaah. Kalau sholat berjamaah di masjid itu kan ada imam, ada baris 1, baris 2, baris 3 gitu ya kalau di dalam masjid. Nah misalkan kita kebagian di baris terakhir, kadang kita nggak bisa melihat siapa imamnya, tapi kita mengikuti gerakan-gerakannya. Ketika imam sujud kita sujud, ketika kita ruku kita ruku gitu ya. Nah itu yang disebut dengan berjamaah. Jadi kita menjalankan syariat Islam dalam satu komando yang sama gitu ya. Komandonya siapa ya? Rasulullah gitu ya. Jadi insya Allah ketika kita mengikuti gitu ya imam kita mengikuti
komando kita dalam satu yang benar ya, insya Allah kita akan sama-sama kuat gitu ya. Teman-teman kalau pernah lihat ya di IG, di Instagram banyak tuh konten-konten yang memvisualisasikan ketika taraweh di masjid di Turki, masjid Hagia Sophia ya, Hagia Sophia. Itu kan masjidnya besar gitu ya, masjidnya mewah, banyak banget jamaah di dalamnya gitu ya. Aku merinding banget sih ketika dilihatin gitu ya videonya, mereka saat berjamaah sujud semua rata gitu ya, terus suaranya menggelegar di dalam masjid gitu ya. Itu indah banget gitu ya. Ketika kita berjamaah, ketika kita menjalankan syariat, satu komando, misalkan satu dunia gitu ya, alam semesta ini, masya Allah gitu ya, yaitu apa yang menjadi cita-cita kita bersama gitu, itu menjadi harapan kita bersama gitu, dan itu udah jadi janji Allah sih, suatu saat pasti akan seperti itu, walaupun kita nggak tahu ya waktunya kapan gitu ya. Tapi ya itu karena fitrah kita balik lagi tuh ke materi yang webinar pertama, fitrah kita itu ya menghamba kepada Allah, bersujud kepada Allah semuanya. Ketika semua orang sudah menemukan fitrahnya gitu ya, mereka akan tunduk patuh kepada Allah, dan mereka akan menjalankan kehidupan itu dengan sesuai dengan Islam. Ketika kita menjalankan hidup sesuai dengan Islam, ya udah, itu akan tenang. Tujuan tadi kayak Teh Fitri bilang, aku pengen tenang, aku pengen senang, gampang kok, caranya gampang, tinggal ikutin aja apa yang Allah mau, ikutin aja Islam, insya Allah itu akan membuat kita tenang. Kenapa? Karena itu udah janji Allah gitu, itu udah Allah yang atur. Allah tuh tahu kita gitu. Allah maha tahu kita, jadi apapun yang Allah buat itu udah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita butuhkan itu kan ketenangan. Allah udah ngasih obatnya, udah ngasih caranya. Kalau kamu mau tenang ya ikutin ini, ikutin apa, ikutin Islam. Islam itu udah ngebantu kita untuk menjalankan kehidupan kita di dunia. Kita tanpa arah kan bingung ya, misalkan kita lagi nyari kita lagi pusing masalah ekonomi gitu. Allah udah simpen jawabannya di Al-Quran. Ini loh masalah ekonomi, gimana cara solusinya itu ada di dalam. Kita pusing nih masalah pernikahan kita, misalkan nanti masalah rumah tangga, karena kan yang namanya rumah tangga itu mempersatukan dua insan gitu yang berbeda gitu ya. Aduh, itu kebayang sih kalau misalkan tidak berfisikan surga dua-dua, maksudnya tidak berpanutan kepada Al-Quran gitu dua-duanya, pasti bingung kan, pasti ruwet banget gitu, karena kan manusia itu sama-sama punya ego mas. Tapi Allah ngatur di situ, ini loh yang harus dilakukan sama perempuan, ini yang harus dilakukan sama suami. Insya Allah ketika kita sama-sama paham, hidupnya akan tenang gitu, hidupnya akan tenang, damai ya gitu. Terus tidak mengada-ngada dalam beribadah. Ketika Rasulullah memerintahkan kita atau mencontohkan kita sholat subuh itu 2 rakaat, ya udah 2 rakaat aja gitu ya. Jangan mentang-mentang aduh aku mah rajin, jadinya tuh 4 rakaat. Nah, kecuali sama sunnah ya, sama qobla itu bisa jadi 2-2 kan, 4 kali sekali. Aku mah saking rajinnya aku sholat subuh tuh 12 rakaat, 11 rakaat gitu. Udah kayak tahajud, udah kayak tarawih gitu. Enggak gitu. Ya udah berjamaah, kalau imamnya atau contohnya mencontohkan 2 rakaat, ya udah 2 rakaat gitu. Kita kan berkiblatnya pada Rasulullah gitu. Seperti itu. Terus yang terakhir mengikuti sistemnya Allah ya. Yang terakhir mengikuti sistemnya Allah. Ketika Allah memberikan sistem memberikan contoh nih ya, sistem alam dunia. Di alam kita itu kan ya, di dunia kita tuh ada yang namanya tumbuhan gitu ya, ada yang namanya di alam kita lihat mereka itu semuanya tunduk patuh kepada Allah kan. Mereka itu semuanya beribadah kepada Allah dengan cara mereka masing-masing. Ketika kita melihat pohon itu, yang salah mereka sedang berzikir kepada Allah. Mereka tuh emang disuruh, makhluk ciptaan Allah yang memang disuruhnya seperti itu kan, tumbuhnya itu
statis ya, diem gitu kan, nggak seperti manusia, mereka nggak punya akal, nggak punya hati gitu, tapi mereka tumbuh dan mereka itu sebetulnya hidup dan berpikir kepada Allah. Ketika kita lihat gunung-gunung, lautan, itu semuanya berpikir kepada Allah. Jadi itu tuh sistem dunia yang udah Allah siapkan gitu ya, sistem bumi gitu ya. Bahkan ketika kita melihat manusia, kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Di sini mungkin ada anak kesehatan atau anak biologi, kita tahu di dalam tubuh kita tuh banyak sistem yang berjalan gitu ya. Ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem apa lagi? Apa namanya? Ada sistem kardiovaskular dan segala macam gitu ya. Itu kan Allah yang ngatur ya. Kebayang gak sih ketika misalkan kita punya mata, tapi kedipan mata ini tuh kita yang ngatur gitu. Kayak mata 5 menit kemudian kamu ngedip ya. Nah, belum kita tuh ngatur yang jantung juga. Jantung 1 detik kemudian kamu berdetak ya. Wah, kita kebayang gak sih kita ngatur diri kita sendiri, itu kan bingung juga gitu. Susah banget gitu. Nafas kamu 1 detik kemudian bernafas ya. Wah, udah ribet banget. Kita nggak ada waktu untuk memikirkan orang lain, kita nggak ada waktu untuk makan, mungkin kita tidak ada waktu untuk belajar dan segala macam. Udah, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi Allah, maha baiknya Allah, Allah yang ngatur kita semua. Allah yang ngatur tadi sistem yang ada di dalam tubuh kita, yang ngatur nafas kita, yang ngatur kedipan mata kita, yang ngatur detakan jantung kita gitu ya, yang ngatur peredaran darah kita gitu ya. Itu semuanya Allah yang ngatur. Dan sistem, yang namanya sistem, kalau ada salah satu yang nggak ada gitu ya, misalkan sistem pencernaan, lambungnya aja bermasalah, ya udah, itu akan menghambat juga kan sistem pencernaan. Mungkin nantinya akan ya pengaruh lah ke organ-organ yang lain. Sistem pernafasan, hidung kita bermasalah, ya kita akan si organ-organ lain juga akan berpengaruh gitu ya. Nah, begitupun dengan di sistem kehidupan kita gitu ya. Sistem Islam ini ketika ada salah satu yang yang sedang bermasalah, itu tuh akan mempengaruhi juga yang lain. Dan sistem itu tuh satu sama lain tuh punya kaitannya, tidak bisa lepas. Itu tadi semua aspek kehidupan kita itu saling berkaitan, saling berhubungan gitu ya. Apapun itu kan saling berhubungan. Dan sistem Islam itu adalah sistem yang udah Allah siapkan, yang udah sesuai dengan fitrahnya manusia. Sistem itu diatur kan berarti. Nah, Islam itu udah dalam pengaturan Allah, yang mana itu tuh udah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi insya Allah ketika kita mengikuti Islam, itu adalah ya jalan yang terbaik untuk kita. Itu adalah ya kita akan selamat, insya Allah kita akan selamat, karena ya udah sesuai dengan apa yang Allah mau. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang jalan kehidupan, the way of life, ya harapannya jawabannya adalah Islam. Ketika ditanya apa sih jalan hidup kamu gitu ya, apa sih visi hidup kamu, ya Islam. Visi aku ya akhirat, visi aku ya surga gitu ya. Ketika kita ingin mencapai surga, ketika kita punya visi, kita pasti punya misi dong, punya step by step yang harus kita lakukan untuk mencapai visi itu. Kita punya visi surga, nah kita harus mempunyai misi. Dan jangan lupa misi itu harus membumi. Maksudnya ketika kita punya harapan surga, kita harus memiliki step by step yang membumi. Harus kebayang ketika di bumi kita itu harus, ketika di dunia kita itu harus melakukan apa. Kita pengen surga, berarti cara-caranya gimana, yang benar itu harus gimana. Udah jalanin aja Islam, itu misinya ya. Kita pengen jadi dokter, misinya apa ya, kita belajar, kita masuk kampus kedokteran, kita ikut koas gitu kan, kita ngikutin apa yang dosen arahin gitu. Jangan gini, kita pengen dokter tapi kita masuknya ke jurusan kuliahnya itu misalkan ilmu komunikasi, kan nggak nyambung ya, nggak akan mencapai ke sana.
Jadi harus sesuai antara visi dan misinya gitu ya. Insya Allah ketika kita bermisikan surga, teman-teman hidup di dunia ini akan berbeda dengan yang lain. Akan ya tidak seperti, nggak sama seperti kebanyakan orang gitu. Akan selalu mempertimbangkan apa yang aku ambil ini sesuai dengan Allah enggak, ini sesuai yang Allah mau enggak gitu ya. Kan kita itu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya di hidup ini. Nah yang menjadi patokan itu ya itu Allah suka enggak sama pilihan aku gitu ya, ini sesuai dengan apa yang Allah mau atau enggak. Dan ketika kita ingin berislam secara kafah, ketika kita ingin berislam secara totalitas, secara keseluruhan, tidak bisa sendiri, harus sama-sama, harus berjamaah ya, harus berjamaah. Jadi ya semoga kita bisa sama-sama menjalankan Islam ini secara keseluruhan, kita bisa saling mengingatkan gitu ya, dan kita bisa punya motivasi, punya inspirasi yang semuanya itu berlandaskan dengan Al-Quran. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi kita juga untuk terus belajar ya, untuk terus belajar menemukan inspirasi-inspirasi di Islam, di dalam Al-Quran, di para terdahulu kita gitu. Seperti itu. Nah sebetulnya materinya udah beres ya, mangga dilanjutkan aja Teh Momod gitu ya. Kang Momodnya kita mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan macam. Jadi kalau dari aku materinya udah selesai begitu. Silahkan mungkin Teh Momod. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana teman-teman materinya? Wah, luar biasa banget ya. Jadi tadi ngebahas tentang visi kita tuh apa gitu. Apakah kita tuh hidup ya cuma buat hidup? Terus misinya tuh kayak gimana gitu kan? Udah dipaparin, ternyata bukbernya itu bukan buka barang makanan ya. Bukan ngegodin. Kalau Teh Alvira bilang kan baru sahur, masa udah ngajak bukber makanan, ternyata bukan gitu. Si bukbernya kan tadi singkatan dari bukan bersama. Ternyata buktikan apa nih? Buktikan yang tadi dijelaskan, ada visinya, hidup kita tuh mau arahnya kemana, mungkin misinya terus gimana nih buat mencapai arah itu, caranya tuh gimana, jalannya kemana nih. Terus ada konsep berjamaah tadi tuh. Alhamdulillah banget nih, ilmu baru. Mungkin udah biasa mungkin kita mendengar visi misi berjamaah, tapi ketika dimasukkan, ditarik dan kita lihat dari perspektif hidup kita dan Islam, ternyata wah, oh gini ya kita tuh harusnya gitu. Dia lebih mikir. Teman-teman gimana nih, ada yang mau bertanya atau menambahkan atau menanggapi mungkin? Boleh nih, boleh banget. Boleh langsung klik aja raise hand-nya atau boleh di kolom chat. Ada yang mau bertanya, menanggapi atau menambahkan? Coba kita tanya ya. Teh Putri Anissa ada? Halo Teh Putri Anissa, masih ada nggak nih? Wah, nggak ada nih. Kemana nih? Coba ke Teh Bunga. Teh Bunga ada, Teh Bunga? Masih di mute. Oh iya, maaf.
Udah mau jam 6 mungkin ya, lagi pada siap-siap gitu. Hari Minggu ya hari ini. Ya. Mana nih Teh Erni? Ada Teh Erni masih menyimak? Hadir. Coba Teh Erni, gimana nih setelah mendengarkan pemaparan tentang buktikan bersama ini dari Teh Alfira? Boleh menanggapi, bertanya, atau mau menambahkan barangkali? Menanggapi aja palingnya Teh. Setelah apa yang udah disampaikan sama Teh Alfira gitu tadi, Islam kafah gitu ya, bener ya. Emang kalau ketika kita masuk Islam, ibaratnya udah masuk teh ya harus nyebur gitu. Jangan sampai kita teh cuman ya megang air aja. Kita itu bisa dikatakan nyebur kalau ya semuanya basah gitu ya, semuanya masuk gitu. Nah, di sini masuk Islam secara kafah pun sama kayak gitu ibaratnya ya. Nyebur langsung semuanya basah gitu, nggak ada yang terlewati. Gitu kan ya, kalau kita berenang nyebur mah semuanya pasti nggak ada yang kelewati. Kayak gitu. Terus tadi bener harus berjamaah juga seperti halnya sholat gitu ya. Ketika imamnya ruku, ikut ruku, sujud ikut sujud gitu. Terus kadang kita teh nggak tahu siapa ya, imamnya siapa kan, apalagi kalau safnya paling belakang gitu ya. Ya kita mah nggak usah, kan kalau sholat juga tidak perlu nanya ya, kayak itu imamnya sahanya. Yang penting mah kita tahu ini adalah sholat yang betul gitu ya, berjamaah. Maka ketika yang di depan kita tuh ruku ya ikut ruku gitunya. Kecuali mungkin kalau ada yang hal yang aneh mungkinnya kok beda gitu ya. Nah itu baru kita kita sendirilah bisa memilih gitu. Ketika emang sholatnya udah emang kayak gitu betul gitu ya, ikutin gitu betul. Seperti itu harus berjamaah ya. Terus tadi kapah itu memang harus apa ya, di setiap apa sih, kan kayak apa tadi tuh, kayak politik, dimanapun kita berada gitu tetap ya harus membawa visi akhirat gitu. Jadi kayak ini loh, kayak para sahabat atau kayak orang-orang di zaman Rasul, mereka profesinya apa coba, petani kayak perkebun gitu ya. Mereka tuh ya kayak gitu kerjaannya, tapi ketika mereka ngobrol itu tuh mereka ngobrolinnya tuh akhirat loh gitu. Keren kan. Coba kita pernah nggak lihat petani misalnya, para petani atau di jalan atau profesi apapun itu, ngomonginnya teh akhirat gitu kan, kerennya. Jadi kita teh masya Allah gitunya, dulu tuh kayak gitu loh di zaman Rasul. Mereka itu ngebahasnya ya ngebahas akhirat tuh gitunya, ketika ngobrol, ketika lagi apapun itu gitu. Nah kita pun sama, tapi ya emang sih tetap gitu ya jalan sambil kerja, cuman nggak lupa gitu akhiratnya. Kayak gitu sih teh. Oh iya satu lagi, karena mungkin pernah juga di beberapa kerjaan di tempat kerjanya, jadi kayak kalau ngomongin Islam atau apa teh nya geus we atuh cenah, agama mah agama we, cenah urang mah keur gawe gitunya. Jadi dipisah-pisah gitu. Atau mungkin politik, kadang ya urusan politik teh geningnya ada yang bisa dicampur gitu, bukan dicampur, ada nilai Islam yang masuk, ada juga yang dipisah-pisah gitu ya. Islam mah Islam we, politik mah politik we gitu kan, beda gitu, dibedain. Padahal harusnya mah itu ya, tadi kafah gitu, dimanapun kita berada ya tetap harus ada visi akhiratnya gitu ya, ada nilai-nilai Islamnya gitu untuk kita sebagai orang Islam. Itu paling teh tanggapannya. Ya benar banget Teh Erni. Emang sih saya juga mengalami gitu dulu, pernah gitu menemukan beberapa tempat atau mungkin kayak tempat kerja gitu atau teman gitulah yang memang kayak gitu, kan sih bahas-bahas politik kok bawa-bawa agama gitu kan. Terus kayak lah kok emang kenapa ya, kan namanya agama ya, berarti kan itu kalau misalkan tadi kata Teh Alfira ya sistem hidup kita ya, masa kita harus nyopotin dulu, kayak mungkin lebih kayak baju gitu ya, masa kita harus buka dulu bajunya gitu, kalau ini ganti dulu, ganti politik, baju politik gitu, kalau mau bahas agama ganti lagi, kan enggak ya. Kalau agama tuh ya udah aja tetap aja gitu, mau kita ke kota ini ya tetap aja pakai itu, tetap aja Islam, nggak berubah dulu. Tetap aja kayak gitu. Berarti benar-benar ya emang di masyarakat kita tuh belum semua tuh yang memang menyelaraskan konsep Islam kafah itu ya Teh ya. Kalau menurut yang lain gimana nih? Ada lagi yang mau menanggapi? Coba. Ya, silakan atau menambahkannya. Ada beberapa yang kurang atau teman-teman punya literatur yang
berbeda atau misalkan tambahan? Iya tuh yang tadi tuh teh yang duta termuda ya, itu Mishab ya, Mishab bin Umayyah. Mus'ab bin Umair. Oh, itu sebenarnya jadi idola kita juga ya, jadi idola aku pribadi gitu, dimana beliau itu anak muda yang kalau bisa dibilang sekarang tuh eksis banget gitu. Kalau kita lihat sekarang tuh siapa ya yang belum nikah terus dia tuh masih muda gitu tapi udah punya prestasi gitu. Karena kan orang berpengaruh gitu, jadi dia itu cerdas gitu. Dan ketika hijrah itu totalitas. Kalau kata Teh M itu benar-benar nyebur, yang awalnya dia standarnya tinggi, dia punya harta yang sangat banyak gitu. Modis banget lah gitu kalau sekarang. Tapi pas masuk Islam tuh dia mampu melepaskan itu semua untuk apa? Ya untuk berkontribusi di Islam, hijrah kan, karena hijrah nggak bisa bawa apa-apa ya. Dia tuh mampu melepaskan itu semua Islam, dan di sana di Madinah bener-bener totalitas gitu, dan dia tuh membuktikan bahwa dia seorang duta. Jadi ketika di Madinah dia tuh mempersiapkan masyarakat sampai akhirnya siap untuk didatangi oleh Islam, oleh muhajirin kan. Akhirnya ya Mekah itu bisa menemukan sistemnya, bisa menemukan sistemnya di Madinah. Wow, Masya Allah. Masya Allah banget memang. Saya juga sempat tuh baca-baca kan, emang benar-benar kayak tamparan ya buat kita. Kalau kita sebagai anak muda nih yang belum nikah, maksudnya masih perannya buat masyarakat tuh apa gitu, malah sebenarnya bukan berperan malah baperan. Aduh, ada yang lain lagi nih yang mau menanggapi atau bertanya? Coba siapa ya, kita tanya nih. Kalau nggak mau bertanya mungkin kita harus tanya. Siapa tahu mungkin kalau kita tanya jadi ada pertanyaan. Ada yang nanya tuh Teh di chat. Oke, siapa nih? Dari Teh Destia Juwita katanya. Teh, gimana sih caranya istiqomah dalam berbuat hal kebaikan? Soalnya sering kali futur, katanya Teh Alfira. Mangga. Ya, langsung dijawab aja ya ini. Sambil nunggu, mungkin barangkali ada yang masih berpikir pertanyaan apa. Cara agar istiqomah gitu ya, dan seringkali futur. Sebetulnya sama sih ya. Saya juga kalau futur mah ya ada yang namanya juga manusia. Gitu ya. Tapi untuk cara beristiqomah, kalau menurut aku dan yang aku rasain itu ya, yang pertama kali sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan, teman-teman kita. Ini yang sangat-sangat berimpact banget pada ya diri aku pribadi gitu ya. Agar kita istiqomah adalah lingkungan yang mendukung. Kita punya visi nih, kita punya cita-cita, atau kita misalkan punya tujuan kecil yang itu terlihat kecil, sangat susah sebetulnya. Misalkan mau sholat gitu ya, misalkan ya kita mau sholat tapi ya, lingkungan kita tidak mendukung, itu kan termasuk yang akan menjadi ujian juga bagi kita. Tapi yang pertama niat sih. Yang pertama niat, yang kedua itu lingkungan gitu ya. Niat, kalau kita punya niat yang kuat ya insya Allah apapun godaannya akan kita hadapi gitu ya, dan kita akan bisa melewati itu semua gitu ya. Dan juga lingkungan, kalau lingkungan kita mendukung insya Allah akan meminimalisir lah rasa malas kita dalam melakukan ibadah gitu. Kan kerasa ya kalau sendiri sama bareng-bareng. Kalau sendiri itu mudah banget digoda sama setannya Teh gitu ya. Diibaratkan serigala ya, kalau misalkan ngelihat domba lagi sendiri itu mudah banget untuk diserang. Tetapi ketika ada serigala dan melihat gerombolan domba, itu dia nggak akan mudah
nggak akan berani untuk menyerang gitu ya. Susah. Lihat Upin Ipin kan pernah ada teater domba sama serigala gitu ya. Kalau sendiri tuh mudah banget untuk dilakukan. Tapi kalau bareng-bareng coba deh rasain. Misalkan kita bareng-bareng punya circle yang sama-sama punya tujuan yang sama, itu tuh akan mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan gitu ya. Mungkin ada rasa malas, tapi teman kita ada yang ingetin lagi, ayo katanya kamu mau jadi mau jadi umat yang Rasulullah rinduin gitu ya, terus gini dong gitu kan ya. Aku mulai malas atau aku misalkan udah mulai pikir nih gitu kan, ngelihat teman kita aja yang aku rasain ya, ketika aku punya teman-teman yang soleh gitu, yang soleh, aku lagi futur, aku ngelihat teman aku yang soleha itu, baru ngelihat belum ngobrol udah kayak kecas gitu, udah kayak apa ya, di hati aku tuh kayak termotivasi lagi gitu, cuma ngelihat tuh, atau misalnya cuma duduk sama mereka sudah kayak ngecas banget ya. Nah itu sangat-sangat berimpact sih menurut aku, ketika kita punya circle yang baik di rumah, misalkan di kamar kita sendiri, itu kita udah punya niatan yang jelek tuh, misalkan wah nanti aku mau berbuat ini nggak apa-apa sekali-kali misalkan gitu, tapi Allah selamatkan dengan kita keluar ketemu sama teman kita yang terus dia itu tiba-tiba bahas apa yang kita ingin, ngebahas sesuatu yang jelek itu yang tadinya kita mau lakukan gitu ya. Itu sama Allah kayak ditegur langsung gitu, walaupun mereka tuh nggak tahu apa yang ada di hati kita, mereka nggak expect kalau kita tuh memikirkan itu, tapi tiba-tiba ya Allah tunjukkan jalannya lewat obrolan itu gitu ya. Kayak ada teman aku pernah yang bilang gini, dia masih belajar berhijab, tapi tiba-tiba ya tahulah sosmed ini kan banyak banget ya godaannya gitu, ngeliat sosmed ternyata dia bagus banget ya rambutnya, kayaknya aku cocok nih kalau gayanya kayak gitu, besok mau kayak gitu, apalah kali-kali gitu. Baru niat gitu aja gitu, tapi pas keluar dia ngobrol sama temennya gitu, dan temennya membahas tentang itu, astagfirullah, itu kan dengan obrolan yang ngena banget ke aku, karena kemarin aku pernah punya niatan itu gitu, tapi sekarang temen aku bilang gitu langsung lagi, akhirnya nggak jadi gitu kan. Ada banyak hal misalnya kita mau istiqomah bersedekah, beda ya kalau sendiri sama bareng-bareng. Kalau sendiri mah aduh 1000 juga kadang susah gitu untuk melakukan, tapi kalau bareng-bareng ada yang ngingetin, gimana hari ini udah sedekah subuh belum, gimana hari ini udah sedekah ini, gimana udah berbagi apa gitu ya. Nah itu ya indahnya berukhuwah gitu ya, kita bisa mempunyai target bareng-bareng, mungkin buat grup bareng-bareng gitu ya, nggak apa-apa walaupun receh gitu ya, tapi kita maksimalin, kita istiqomahin setiap hari gitu ya. Dan itu ya impactful banget gitu ya kalau menurut aku mah. Kayak siapa tadi tuh teh Deswita gitu ya, selain niat kita harus punya lingkungan yang benar gitu ya, maksudnya lingkungan yang mendukung banget, dan sering-sering ini juga sih banyak belajar gitu, karena segala masalah itu akan diselesaikan dengan ilmu gitu ya. Jadi ketika kita seiring bertambahnya ilmu, seiring juga dengan bertambahnya keistiqomahan kita kepada Allah sih, itu yang aku rasain. Semakin kita berilmu, maksudnya semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak mendapatkan hikmah dari dari pelajaran yang kita pelajari. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Barangkali teman-teman ada yang mungkin gitu. Ya gitu katanya Teh Destia jawabannya. Yang utamanya mungkin diperkuat dulu tuh niatnya, terus temukan orang-orang support sistemnya. Jadi ketika misalkan yang bener ya, ngalamin banget gitu, kalau misalkan sendirian itu ya ada ungkapan tuh kan, kalau bahasa kata-kata bijak tuh, kalau kamu mau berjalan cepat jalan sendirian, tapi kalau misalkan mau berjalan jauh jalan bareng-bareng katanya. Nah berarti kan itu kelihatan banget, kalau misalkan mau cepat sampai
boleh sendiri. Tapi itu pun kalau misalkan kita yakin ya sama diri kita sendiri, apakah kita akan balik lagi tiba-tiba capek terus putar arah. Kalau misalkan nggak yakin, lebih baik berjamaah. Dan memang Rasul aja, yang seorang Rasul gitu kan, ada sedihnya, ada galaknya bersama temannya, diingatkan kembali sama sahabat kan, diingatkan sama yang cerita waktu kemarin tuh, yang pas lagi perang terus si darahnya mau menetes gitu kan, itu sampai di itu kan, sampai sama gunung itu, sampai bilang katanya Allah ada si tetes aja darahnya Rasul nyampe gitu ke bawah atau ke medan peperangan itu, ke tanah. Udah, saya mau sebagai gunung gitu, udah marah banget, saya mau ini. Terus tuh ingat gitu, bahkan seorang apa ya namanya, segunduk kalau gunung satu lah, satu gunung itu aja udah bikin Rasul, oh iya saya tuh punya umat gitu yang harus dijalani meskipun dia masih mungkar, tapi mungkin karena dia tidak tahu. Apalagi kita gitu yang benar-benar udah nemuin sahabat circle-nya, mungkin kayak Teduh salah satunya itu ya. Tinggal kita ya, ketika kita sekarang ada nih di webinar ini juga adalah salah satu jalan tuh menuju ke visi kita itu. Terus nambahin mungkin ya Teh Alfira, ingat dulu waktu pernah ikut bimbingan sama pengurus yayasan tempat saya ngajar, beliau tuh nyampe pernah gitu nanya, tujuan hidup kalian tuh apa, katanya. Tanya tuh kan satu-satu, ya biasa lah ya jawabnya kayak tadi pas ditanya visi itu, pastinya yang baik-baik gitu, yang bervalue, bermanfaat, mau tenang, mau bahagia, dan lain-lain. Terus nanya lagi kan si pembimbingnya itu, terus beneran bermanfaatnya itu kayak gimana sih, tenangnya itu kayak gimana sih, katanya, bahagianya itu kayak gimana sih. Sampai bingung kan jawabnya, dalam segi apa, karena bermanfaat tuh banyak gitu, terus tenang tuh dengan cara apa kan banyak juga gitu. Ternyata kalau misalkan kata beliau itu, kalau misalkan kita benar-benar hidupnya itu mau menjadi manusia yang baik gitu, yang benar-benar memanfaatkan hidupnya, ya kita harus temukan dulu diri kita itu arahnya kemana, dan alasan kita diciptakan itu untuk apa. Kalau misalkan udah ketemu tuh, oh ternyata alasan Allah nyiptain aku tuh sebagai ini loh, kelebihan aku di sini loh. Dan kalau misalkan contoh lah, oh saya tuh punya kelebihan berdongeng nih, ya udah nih saya jadi pendongeng aja. Terus nanti katanya tarik tuh, berdongengnya tuh apakah bisa membawa kita kepada Allah atau tidak. Kalau misalkan masih hanya pekerjaan, berarti Islamnya belum kafah, karena ya skill kita, tujuan kita masih duniawi saja. Pas nanya kan pengen bermanfaat, pengen itu, emang itu buat Allah, bermanfaat itu beneran buat Allah atau buat diri kamu sendiri gitu, pengen diakui di masyarakat atau gimana, kata Pak Dokternya tuh. Ya mikir kan, iya juga ya. Pas waktu ngejelasin tuh beliaunya ngomong, saya punya teman katanya, pas ditanya tuh tujuan hidup kamu apa, di temennya beliau itu ngomong, tujuan hidup saya itu nanti kalau misalkan di akhirat itu, ketika dibariskan semua manusia, Allah akan memanggil saya secara pribadi dan bilang, misalkan namanya siapa gitu, nah kesini aku bangga sama kamu hambaku karena gini perjalanan, nah itu tujuan hidup aku. Makanya kayak mikir, oh iya benar, ternyata memang tujuan hidup itu bukan hanya duniawi saja. Kalau misalkan kita mau menerapkan Islam kafah, kita harus punya tujuan yang sampai ke surga tadi gitu, sampai bisa membayangkan. Bahkan Pak Dokter itu tujuan hidupnya itu nanti ketika bertemu Allah, saya akan menghadapkan kalian semua sebagai anggota yayasan saya, katanya. Saya akan membawa kalian di hadapan Allah dan bilang, ya Allah ini saya tuh Ahmad, saya dokter, saya mengabdi untuk engkau dengan cara memiliki yayasan, mereka saksinya, saya sangat rindu dan lain-lain. Itu udah kebayang kayak gitu, katanya. Makanya ketika futur pakai itu ayo sholat berjamaah masjid gitu kan subuh, agak males tuh, pasti istrinya langsung bilang, katanya mau ketemu Allah, katanya mau nanti, ya Allah nanti gimana, nggak jadi dong, kata Allah tuh, kamu nggak sholat, oh iya, langsung spiritnya naik. Ini benar-benar niat yang tadi Teh Alfira bilang ya,
temuin dulu tuh tujuan kita yang memang sampai ke sana gitu, sampai bisa membayangkan oh, kita bisa ketemu sama Allah, oh kita bisa ketemu sama Rasul dengan cara kayak gini, benar-benar niat yang kuat dan dibarengi dengan konsep berjamaah. Setuju banget sih itu. Langsung aja kita siapa sih kita gitu kan yang biasa-biasa ini bukan rasul, bukan nabi ya, manusia biasa-biasa aja, bukan presiden juga. Presiden aja kan butuh DPR, MPR, masa kita yang ini mau jalan sendirian gitu. Bisa jadi mungkin, tapi kan kita bisa ayat konten suaranya kayak keresahan gitu. oh iya ada jelas nggak? Jelas sih, cuma kayak ada apa tambahan gitu. Mungkin bawaan HP-nya ya. Setiap kayak gini soalnya. Kayak gitu mungkin ya. Ya, jadi tujuannya ya dihubungkan sama bisa digambarkan gitu. Jangan hanya untuk duniawi aja, tapi tujuan hidup kita tuh harus nyampe ke akhirat. Ada yang mau nanya lagi? Udah jam 6 nih, sampai jam berapa ya? Kemarin maksimal kita sampai jam 6:30 teh. Jadi mangga barangkali teman-teman nih masih ada 15 menit lagi ya. Boleh. Mau nanya dari Teh Eva. Alvira mau tanya katanya. Apa aja sih ciri-ciri din atau sistem Islam yang benar, yang Allah itu ridho dan merahmati kita, tujuannya itu bisa sampai ke surga supaya mudah dan dekat. Ciri-ciri din atau Islam yang benar, yang diridhoi Allah, juga dirahmati, yang mana tujuannya itu bisa sampai lebih dekat ke surga katanya, berarti itulah kesimpulannya. Oke, Teh Eva ya. Ciri-ciri din atau sistem yang benar gitu kan. Sistem yang benar itu yang pasti ya adalah sistem yang berlandaskan Al-Quran dan apa sesuai dengan Rasulullah gitu. Jadi kayak gini, sebetulnya kan sistem Islam itu ya ada ketika ketika nyambung yang benar itu nyambung dengan Rasulullah, apa yang dulu Rasulullah ajarkan kita, yaitu original gitu. Ibaratkan gini lah, kita sekarang naik kereta misalkan gitu. Ibaratkan kereta itu adalah sistem. Kita itu masuk ke gerbong yang paling akhirnya itu adalah gerbong Rasulullah. Gimana caranya kita menemukan itu gitu? Kan banyak ya maksudnya kayak golongan-golongan atau misalkan ya sesuatu lah yang buat kita bingung gitu. Sebenarnya mana sih yang benar tuh ya gitu ya? Karena di masyarakat kan banyak bentrokan dengan banyak pilihan gitu. Terus kita bingung cara milihnya gimana. Yang sebetulnya ya mudah. Ya yang memiliki visi surga tadi betul, yang tujuannya memang surga semuanya untuk Allah gitu ya. Terus yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kayak gitu. Karena kalau dari ininya mah gitu ya, kalau dari untuk pelaksanaan kayak tadi lah, visinya semua surga gitu. Tapi misinya itu kan ada beberapa yang ini fokusnya kemana, ini fokusnya kemana. Jadi yang kita lihat ya goals akhirnya gitu ya, itu adalah semuanya untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu ya. Apapun yang dia yang dia iniin, yang ada di dalamnya adalah untuk menuju ke surga. Islam yang benar yang Allah ridhoi dan merahmati kita, yang tujuan kita. Nah, ketika Allah akan merahmati kita, Allah akan memberikan ridhonya kita kepada yang seperti apa ya tadi, pada yang ketika di dalam aturannya di dalam din Islam itu semuanya ya berlandaskan syariat gitu. Semua yang dilakukan di dalam din itu gitu kan, itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Nah kita balik lagi konsep din Islam itu kan wadah gitu ya, wadah yang di dalamnya itu ada syariat, pemimpinnya jelas Rasulullah, ada masyarakatnya juga dan memiliki visi surga semuanya.
memiliki visi ridho, semuanya itu akan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ketika kita ingin mendapatkan ingin mengetahui ciri-ciri sistem Islam yang benar, yaitu ketika visinya surga, di dalamnya adalah yang jadi aturannya adalah Al-Quran, yang jadi pemimpin kita ya Allah gitu, dengan diwakilkan oleh Rasulullah gitu ya, dan ulil amri mungkin ya, yang memang ulil amri itunya juga ya jelas lah ke Rasulullah gitu. Seperti itu yang nyampe ke kitanya adalah itu gitu ya, aturan-aturan Islam, semuanya yang diajarkan aku ya gitu. Dan semua juga pasti ujung-ujungnya ke situ ya, ujung-ujungnya kalau kita mau melihat mana yang benar tuh kita lihat aja sesuai nggak sama apa yang Allah ajarkan, sesuai nggak dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu Teh Eva katanya ya. Jadi lihat dulu nih apakah sesuai atau enggaknya sama syariat yang memang Islam, benar-benar Islam itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh ya, mau nambahin dulu sebentar Teh. Terus kan kita bingung, tapi ini tuh sesuai dengan apa yang Allah mau nggak, kan aku nggak tahu nih ya gitu kan. Kalau aku dan beberapa juga bilang gitu ya, kalau dengan kita ada di dalamnya bisa semakin dekat kepada Allah, yaitu adalah tanda-tanda bahwa itu ada jalan yang terbaik dari Allah. Ketika kita ada di suatu circle misalkan ya, ketika kita ada di suatu lingkungan dan lingkungan itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, yaitu berarti itu yang memang Allah ridho di dalamnya. Dan ketika kita selalu maksudnya kayak gini, aku tuh udah mau menjauh dari circle ini, aku menjauh dari lingkungan ini karena misalkan ada beberapa hal yang aku nggak suka atau apa, nanti sama Allah kesituin lagi gitu ya, dihadapkan lagi dengan lingkungan itu gitu. Jadi itu adalah tanda dari Allah bahwa yaitu yang terbaik untuk kamu, itu adalah jalan yang kamu cari-cari selama ini, kamu mau kemana gitu, ini loh yang memang yang kamu cari, ini yang aku ridhoi, seperti itu sih. Karena kita suka bingung ya, ini bukan sih yang benar tuh gitu kan ya, dengan kamu sampai saat ini ada di situ, berarti itu mungkin insya Allah itu yang terbaik selama itu mendekatkan diri kepada Allah dan tidak bertentangan. Ya benar banget sih Teh Alfira. Jadi lihat kalau misalkan ngelihatnya itu ya Allah sukanya gimana, kita kan nggak bisa gitu ngomong sama Allah dan lain-lain. Ya lihat aja kata Teh Alfira tadi ya, kalau misalkan semakin dekat sama Allah, ngerasanya hati kita, keimanan kita semakin nambah ya, berarti memang itulah gitu. Kadang ya namanya hidayah kan Allah udah ngasih, cuma kitanya yang nggak peka gitu, kitanya yang nggak tahu ini loh jalannya, cuma kitanya yang kamu tuh mahal sih, aku tuh udah berdoa gini-gini, ternyata ini loh jawabannya, cuma kamu yang nggak berpikir gitu bahwa jawabannya itu yang tersembunyi ya. Jadi makanya Allah menciptakan kita pikiran dan hati itu ya untuk menemukan gitu isyarat-isyarat itu. Nih kata Teh Eva minat janahnya ya mengerti ya, katanya jazakallah khair ya. Ya. Makasih Teh Eva, pertanyaannya alhamdulillah ya udah terjawab dan mungkin mewakili juga. Masih ada waktu nih 8 menit, ada yang mau bertanya lagi? Halo, ini Teh Ain. Suaranya ada. Kalau misalkan ngomongin sistem Islam tuh ya emang wah, kadang saya pribadi gitu ya suka ingat sama cerita Imam Al-Ghazali. Karena dulu tuh waktu kuliah itu, apalagi kan memang kampus saya tuh kampus Islam gitu, notabene-nya pasti banyak banget tuh kan aliran Islam aja kan, kita tahu lah sebagai anak muda ini aliran Islam tuh banyak banget, Islamnya doang gitu udah berbeda gitu.
Tapi ya tadi balik lagi ke bukan mana yang paling benar mungkin ya, tapi memang itu harus dilihat dulunya tuh. Kalau saya pribadi ngelihatnya kayak pengalaman pribadinya Imam Al-Ghazali gitu. Allah memang menciptakan manusia itu dengan kelebihannya masing-masing. Contohnya Imam Al-Ghazali dulunya itu ya masuk ke filsafat, ke dunia filsafat, tapi ternyata beliau tidak menemukan Tuhan yang sesungguhnya di dunia filsafat, dan akhirnya Imam Al-Ghazali berpindah ke tasawuf, menjadi seorang sufi. Dan ketika di tasawuf itu, di dunia tasawuf, beliau sangat-sangat dekat, merasa dekat sama Allah, dan merasanya ya, oh ini loh gitu, tempat ini yang memang bisa menjadikan saya lebih dekat sama Allah. Jadi kalau menurut saya ya, pandangan saya pribadi gitu, itu tergantung kepada sisi mana yang Allah hadirkan lebih condong. Mungkin bahasanya fitrahnya kita tuh pasti berbeda setiap manusianya. Cuma kita harus tahu dulu, oh kita tuh dikasih kelebihannya itu mungkin di sini. Karena mungkin berbeda Teh Alfira sama saya. Bisa aja Teh Alfira itu sukanya lebih ke dunia seni, misalkan. Kalau saya ke sains atau matematika. Nah, bisa aja tuh matematika itu semakin menggeluti matematika malah semakin dekat sama Allah misalkan. Nah, itu tuh yang memang benar-benar udah kafah banget. Dia kerja tapi dia ingat Allah. Dia kemana tapi dia tetap ingat Allah gitu. Jangan mentang-mentang ada kerja mah duniawi, kasihan apa. Bahkan kan ibadah itu 24 jam ya, napas aja kan ya itu juga ibadah kalau memang niat kitanya ibadah. Begitu mungkin ya, untuk menemukan circle mana nih yang baik itu, tanya dulu dirinya, terus lihat dulu si circle-nya. Kalau dirinya ternyata sesuai nih circle-nya sama saya sukanya kayak gini, ternyata udah sesuai sama diri sendiri. Terus lihat juga si circle-nya sesuai nggak sama landasan Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Oh sesuai nih, nggak menyimpang gitu. Karena kan Islam itu ya diadakannya Rasul juga kan untuk membawa akhlak yang baik ya. Jangan sampai gitu, oh, masuk ke sini sih bagus gitu, misalkan akidah saya jadi nambah, cinta saya kepada Allah jadi nambah, tapi ke manusia malah jadi introvert. Itu kan patut dipertanyakan juga yang sederhananya. Jadi mungkin horizontal dan vertikalnya seimbang lah, antara tidak hanya kepada Allah saja tapi sama manusia juga baik. Itu berarti circle-nya udah benar. Terus kitanya juga mungkin gitu ya. Ada yang mau nambahin lagi atau menanggapi 4 menit terakhir? Coba Teh Sandra, ada Teh Sandra? Hari Minggu ya. Ini hari Minggu, Masya Allah. Hari istirahat Teh. Nanti juga sore katanya ada bukber gitu ya. Iya. Karena itu gimana nih teman-teman yang ada di sini? Teman-teman udah siap buat bukber? Ya, buktikan bersama. Iya, harapannya nanti dari hasil dari cara yang kita selama bulan Ramadan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan ya. Maksudnya kita udah dapet ilmunya gitu ya dari pematerian selama bulan Ramadan ini ya. Ada yang subuh bercerita dari webinar-webinarnya. Harapannya kita keluar dari bulan Ramadan ini tuh bisa menjadi versi terbaik yang ya versi terbaru lah dari kita gitu ya. Kita bisa keluar dengan pribadi yang lebih baik lagi dan bisa melaksanakan apa yang udah kita pelajari. Karena kan sesuatu pengetahuan kalau misalnya kita cuma dapat ilmunya aja itu tuh belum disebut dengan ilmu, itu masih pengetahuan. Tapi ketika itu udah bisa kita laksanakan, udah kita praktekkan, nah itu baru
namanya ilmu gitu ya, ilmu yang bermanfaat gitu lah. Jadi bisa kita laksanakan. Dan ya tadi sih, apalagi subuh kan kita selalu bercerita tentang sejarah, harapannya itu bisa menjadi inspirasi dan menumbuhkan idola baru di dalam kehidupan yang awalnya mungkin bias-biasnya siapa. Nah, setelah kita tahu sejarahnya, wah aku pindah haluan, aku maunya ngefans ke sini gitu. Aku maunya jadi kayak Puncak bin Umair, aku maunya jadi kayak Muhammad Al-Fatih, aku mau jadi kayak mau jadi Abdurrahman bin Auf, mau jadi pengusaha yang kaya raya gitu, tapi kontribusi buat Islam gitu kan. Keren banget ya, semua orang nanti yang ada di sini, Zoom di sini, keluar dari Ramadan tuh benar-benar membuktikan dengan prestasi-prestasi yang keren gitu. Amin. Emang sih ya, nyampe pernah tuh kemarin dengar katanya dari kajian, buktinya amal kita di Ramadan ini diterima sama Allah itu ya ketika kita bisa tetap gitu melaksanakan itu di Ramadan. Semoga aja nih, sekarang aja nih kita punya materinya di Ramadan ini, memupuk materi sebanyak-banyaknya dan kita aplikasikan nanti di akhir ya, di luar Ramadan, 11 bulan yang tersisa untuk menuju Ramadan tahun depan. Selama nanti semoga kita ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan dan kita udah membawa prestasi-prestasinya gitu ya, yang impactful banget buat masyarakat dan jadi salah satu jaminan kita ke Allah gitu kan. Ketika ditanya kamu di dunia ngapain aja, ini ya Allah, kan kayak ayat gitu, aku buat ini, aku bisa menghantarkan teman-teman aku jadi paham Islam, dia belanja, kita udah memberikan manfaat dan teman-teman semua jadi suka literasi gitu ya, mereka bisa menambah pengetahuan dan segala macam ya untuk anak-anak. Jadi kita punya inilah prestasi yang bisa kita setorkan ke Allah nanti gitu, insya Allah. Kita siap-siap buat bikin LPG ya. Nah bener, siap bikin LPG nanti di ini dipertanggungjawabkan ke Allah di sana. Udah setengah 7 nih ya. Foto bersama. Oh iya. Boleh on cam ya teman-teman. Akhir-akhir Ramadan nih sekarang mulai menghilang. Boleh kameranya di on ya. On-cam ya teman-teman semuanya. Alfie ya yang fotonya. Iya boleh, aku pakai laptop. Belum pada on-cam nih di laptop nih. Ayo yang belum kameranya di on dulu. Kok di mana? Dua, tiga. Ya lagi. 1, 2, 3. Udah alhamdulillah. Teman-teman semuanya, akhirnya webinar ini selesai. Mungkin bulan itu ya, di hari ini alhamdulillah kita punya ilmu baru. Mungkin diakhiri disebutkan juga dengan satu kalimat, temukan tujuanmu untuk mampu mempertanggungjawabkan hidupmu. Mungkin dari saya ya, itu tuh kesimpulan dari pertemuan kali ini. Jangan lupa setelah ini seperti yang diungkapkan sama Teh Alfira, jangan sampai hanya di materi saja ya, hanya
umat Nabi Allah yang memang masuk ke dalam Islam itu secara kafah, jadi satu bukti pembelajaran kita gitu. Mungkin sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.